Cuman pakai bahan ekonomis tapi hasilnya premium. Iya, di video ini aku bakal tunjukin cara bikin nastar yang lembut, lumer di mulut, glowing cantik, dan rasanya nggak kalah sama nastar yang mahal. Kalau teman-teman berpikir nastar enak itu harus pakai bahan mahal, tunggu dulu. Karena di sini aku akan bongkar rahasianya step by step dan apa aja bahannya. Dan yang paling penting, ini cocok banget buat teman-teman yang mau jualan dengan modal hemat tapi hasil maksimal. Walaupun bahan sederhana, jika menggunakan teknik yang benar bisa bikin hasilnya tetap premium. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Pertama-tama siapkan wadah, kemudian masukkan 150 gram margarin. Di sini aku menggunakan Palmia Royal. Jadi walaupun margarin tapi ini juga sudah mengandung butter. Nah, selanjutnya aku tambahkan dengan 100 gram Royal Crown. Kalau yang ini termasuk butter oil substitute. Jadi bukan yang butter asli tapi pengganti butter. Untuk harga lebih ekonomis tapi untuk rasa ini juga nggak kalah dengan butter asli. Kemudian ini kita aduk cukup menggunakan whisk sampai tercampur rata, creamy dan lembut seperti ini. Kalau teman-teman bikinnya banyak boleh menggunakan mixer asal jangan terlalu lama mixernya, dan cukup menggunakan kecepatan paling rendah. Jangan over mix, ini rahasia supaya nastar tidak melebar dan tetap cantik. Selanjutnya tambahkan 50 gram gula halus. Ini wajib disaring supaya teksturnya tetap halus, tidak bergerindil dan tidak membatu. Kemudian aduk lagi perlahan sampai tercampur dengan rata. Bahan selanjutnya kita masukkan 2 butir kuning telur. Kemudian kita aduk-aduk kembali. Selanjutnya kita masukkan bahan kering. Pertama kita masukkan 1 bungkus susu bubuk atau setara dengan 26 gram. Ini sambil diayak supaya susu bubuk tetap lembut dan tidak bergerindil. Aduk-aduk kembali cukup perlahan dan jangan terlalu lama. Bahan kering yang terakhir yaitu tepung terigu. Di sini aku menggunakan 350 gram terigu protein rendah. Campurkan perlahan menggunakan whisk supaya tidak terlalu lembek. Kemudian ini aku ganti menggunakan tangan supaya proses pengadukannya lebih mudah. Nah, pastikan kuku dan tangan dalam keadaan bersih. Campurkan semua bahan sampai adonan bisa dipulung. Nah, ini jangan diuleni berlebihan, cukup sampai bisa dibentuk. Nah, pastikan adonan jangan terlalu lembek. Kalau masih terlalu lembek, boleh ditambah dengan terigu, tapi jangan terlalu banyak. Kalau step ini benar, hasil akhirnya bisa lembut banget, bahkan lumer di mulut. Sekarang kita cek teksturnya. Adonan harus lembut, tidak lengket berlebihan, dan mudah dibentuk. Kalau ditekan tidak retak, tapi juga tidak terlalu lembek. Ini tekstur yang kita cari untuk hasil premium. Nah, ini sudah aku siapkan isian selai nanas yang sudah aku buat sendiri sebelumnya. Aku menggunakan 4 gram dan sudah aku bulat-bulatkan. Supaya hasilnya sama atau seragam, ini adonannya akan aku cetak dulu supaya ukurannya sama menggunakan sendok takar ukuran 5 ml. Jadi untuk sendok takar 5 ml ini aku lebihin sedikit supaya kalau ditimbang itu lid nastarnya seberat 7 gram. Nah, ini aku takar semuanya terlebih dahulu, baru nanti kita isi menggunakan selai nanas dan kita cetak. Nah, kalau semuanya sudah ditakar seperti ini, sekarang kita mulai bentuk nastarnya. Ambil satu adonan, bulatkan sebentar, kemudian dipipihkan, lalu isi dengan selai nanas menggunakan tusuk sate supaya tangan kita tidak lengket. Tutup rapat tanpa celah supaya selai nanas tidak bocor keluar. Kemudian bulatkan perlahan sampai rapi. Nah, bisa diperhatikan cara membulatkan juga berpengaruh ke hasil akhir.
Jangan ditekan keras, putar perlahan di telapak tangan dan susun di loyang. Di sini loyang tidak perlu menggunakan margarin, dan saat kita menaruh adonan nastar, tekan sedikit di loyang supaya nanti saat pengolesan nastar tidak mudah bergeser. Kita ulangi lagi proses yang sama seperti tadi sampai semuanya selesai kita isi menggunakan selai nanas dan kita bentuk. Nah, ini semua sudah aku bentuk, jadinya 2 loyang penuh dan 1 lebihan loyang seperti ini. Sekarang kita panggang menggunakan oven tangkring. Panaskan dulu oven sekitar 10-15 menit. Gunakan api kecil cenderung sedang. Ini penting banget, jangan pakai api besar karena bagian bawah bisa cepat gosong. Kita masukkan loyang ke dalam oven. Kemudian panggang selama kurang lebih 40 menit. Sambil dipantau dan ditukar posisi loyang supaya matangnya merata. Sekarang kita buat olesan kuning telur. Untuk bahannya saya menggunakan 3 kuning telur, kemudian tambahkan dengan 3 sendok makan minyak goreng. Selanjutnya tambahkan 3 tetes pewarna kuning telur supaya warnanya lebih cantik. Kita aduk-aduk sampai semua bahan tercampur dengan rata. Untuk hasil yang lebih bagus, teman-teman boleh saring. Nah, kalau sudah halus seperti ini, bahan olesan kuning telur siap untuk kita gunakan. Dan ini nastarnya sudah matang. Kita keluarkan dari oven, bisa dilihat ini itu nggak retak karena kita menggunakan suhu yang pas, yaitu di api kecil cenderung sedang. Diamkan nastar sebentar supaya tidak terlalu panas. Kemudian kita oles tipis saja, jangan terlalu tebal karena nanti bisa menyebabkan retak saat dipanggang. Nah, ini bisa dioles 2 kali atau 3 kali supaya hasilnya benar-benar glowing seperti di toko mahal. Dan ini sudah dioles semua, sudah kelihatan cantik walaupun belum dipanggang lagi. Kemudian ini kita panggang kembali selama kurang lebih 10 menit atau sampai olesan kuning telurnya matang. Dan ini dia hasilnya, nastarnya sudah matang, bisa kita keluarkan dari dalam oven. Kita diamkan nastar sampai suhunya dingin. Supaya lebih cantik, saya menggunakan paper cup seperti ini. Paper cup kecil khusus nastar yang ukurannya kecil dan berwarna hitam, membuat tampilan nastar kita terlihat lebih cantik, lebih mewah, dan tentunya lebih premium. Dan ini dia hasilnya, nastar berbahan ekonomis tapi bisa kita buat menjadi premium. Warnanya golden cantik, permukaannya halus, tidak retak, dan glowing banget. Bagian bawah nastar juga berwarna kecoklatan, menandakan bahwa nastarnya sudah matang. Hal ini juga harus diperhatikan untuk hasil nastar yang lebih awet. Nah, bisa dilihat bagian dalamnya, teksturnya lembut, remah halus, dan lumer di mulut. Untuk rasanya ini itu enak banget, terasa susu dan butternya. Padahal cuman pakai bahan ekonomis dan oven tangkring, tapi hasilnya mirip yang premium. Nah, teman-teman, kalau mau dijual, pastikan ukurannya seragam, gunakan toples yang menarik, dan susun rapi supaya terlihat lebih eksklusif. Dengan modal sederhana, ini bisa jadi produk dengan keuntungan yang bagus. Kalau teman-teman ngikutin langkah tadi, dijamin hasilnya lembut, cantik, dan anti gagal. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan dengan resep lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai ketemu di video berikutnya.